Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba listriknya mati? Nyonya, gawat Nyonya! Listrik di rumah mati Nyonya! Kok bisa mati ya Mbak? Gak tahu Nyonya, kayaknya mati dari pusat deh Nyonya. Tadi saya udah coba buat hidupin genset, tapi gak mau gensetnya Nyonya. Kok bisa gak mau gensetnya Mbak? Ini pasti gara-gara papa milih genset yang harganya murah. Padahal saya udah minta yang harganya 100 miliar. Tapi malah dibeliin yang harganya 99 miliar sama suami saya. Nyonya mau ngungsi atau tidak Nyonya? Pasti Nyonya kepanasan kan? AC-nya kan mati Nyonya. Iya sih Mbak, mulai agak panas nih sekarang. Kayaknya saya bakal ngungsi ke hotel deh Mbak. Nyonya nggak mau ke rumah yang lain aja Nyonya? Kayaknya listrik di rumah Nyonya di gedung nomor 9-15 masih hidup deh Nyonya. Enggak deh Mbak, jauh-jauh rumahnya. Kayaknya saya mau ngungsi ke hotel deket sini aja deh Mbak. Siap Nyonya. Kalau begitu saya panggilkan bodyguard dulu ya Nyonya untuk mempersiapkan helikopternya Nyonya. Saya permisi ya Nyonya. Ada-ada aja deh. Kok bisa tiba-tiba mati listrik sih? Wah, akhirnya adem juga di sini. Untung di sini listriknya hidup ya. Selamat pagi Ibu. Ibu mau menginap di hotel ini? Halo Mbak. Iya Mbak, saya mau nginep di sini. Harga satu hotelnya berapa ya Mbak? Satu hotelnya? Oh, maksud ibunya satu kamar kali ya? Untuk satu hotelnya itu di harga 8.600.000 ya Bu. Kok murah banget ya Mbak? Iya Bu, emang segitu harganya? Emang segitu, tapi itu kemurahan banget Mbak. Biasanya harga satu hotel itu 1 triliun sampai 15 triliun Mbak. Hotel di mana yang harga sewa satu kamarnya 1 triliun Bu? Sewa? Bukan Mbak, tapi beli hotelnya Mbak. Beli? Ibu maksudnya mau beli hotel ini? Iya Mbak, bukan sewa. Saya nggak biasa soalnya nyewa-nyewa kayak gitu. Biasanya saya langsung beli. Jadi berapa ya Mbak harga satu hotelnya? Saya nggak tahu Bu, saya cuma resepsionis di sini. Oh, pantesan Mbaknya nggak tahu. Ya udah Mbak, tolong anterin saya ke atasannya Mbak ya. Saya mau tidur di sini soalnya, jadi saya harus cepet-cepet beli hotel ini. Tolong anterin saya ya Mbak. Siap Bu. Ibu ini nggak lagi halu kan? Tapi kelihatannya sultan banget sih. Tapi kalau sultan nggak gini juga dong. Masa mau nginep doang harus beli hotelnya sih? Sangat di luar nalar sekali. Apa sih tengah malam kayak gini berantem? Kenapa nggak nunggu pagi aja sih biar agak terang? Iya, berisik banget ya mah. Papa coba telepon bodyguard deh untuk cari tahu siapa yang berisik di luar. Halo bodyguard, kamu bisa tolong cek nggak? Itu siapa yang berisik di luar? Halo Tuan, itu si Mbak Tuan. Dia lagi berantem sama suaminya. Suaminya tiba-tiba datang nyamperin si Mbak dari kampung. Hah? Suami Mbak datang? Kok saya nggak tahu ya? Ya udah, nanti saya sama istri saya ke bawah deh ngecek. Baik Tuan, akan saya coba tenangin mereka dulu sebelum Tuan kesini. Siap, terima kasih ya bodyguard. Ada apa di luar? Si Mbak katanya berantem sama suaminya. Suaminya datang dari kampung. Hah? Ada apa lagi sih ini? Ya udah Pak, yuk kita keluar yuk biar semua kelar. Ayo Mah. Tega sekali ya kamu Tejo, tega sekali kamu. Kenapa ini kalian malam-malam berantem kayak gini? Maaf Nyonya, ini suami saya tiba-tiba ke kota ngajak selingkuhannya liburan Nyonya. Enggak Bu, ini saya tetangga Mas Tejo Bu. Saya kesini nemenin Mas Tejo. Katanya mau ketemu sama Mbak Tiem soalnya. Bohong Nyonya, ini mereka baru pulang dari liburan. Ini saya lihat dari status WA suami saya Nyonya. Aduh, kalian ini ada-ada aja. Bukannya Mas Tejo udah dikasih modal ya sama Mbak untuk usaha di kampung? Kok bisa-bisanya sih selingkuh? Oh, toko yang kemarin itu ya Pak? Udah dijual Pak sama si Mas. Uangnya itu buat saya liburan, buat nikah, sama buat proses lahiran. Ups. Enggak Pak, usahanya saya jual untuk nutupi kebutuhan mendadak kemarin. Salah bohong. Aku lebih percaya omongan wanita gak jelas ini daripada kamu. Sekarang semuanya udah jelas. Sekarang aku mau cerai. Titik. Besok aku bakal ke kampung untuk ngurus perceraiannya. Ya,
Dasar lelaki nggak tahu diuntung. Udah sekarang kamu pulang aja ya. Saya nggak mau Mbak jadi kayak gini terus gara-gara kamu. Kayaknya ini rumahnya. Halo? Ada orang di dalam? Halo? Nyari siapa ya, Pak? Ini, Pak. Saya mau cari Sutiem. Apa benar dia kerja di sini? Oh iya benar. Kamu siapa ya? Saya kakak iparnya. Saya mau ketemu Sutiem, soalnya ada urusan penting, Pak. Oh, baik. Ayo masuk ikut dengan saya sekarang. Mbak. Mbak. Iya, Mas Bodyguard. Ada apa ya? Mbak, ini ada tamu yang katanya mau ketemu sama Mbak. Halo Sutiem. Mas Wahyu, kamu ngapain kesini, Mas? Sutiem, aku kesini mau minta maaf atas seluruh perbuatan adikku. Jujur, aku nggak tega sama kamu setelah tahu semua perjuangan kamu untuk dia. Gak apa-apa, Mas. Mungkin ini salahku juga, terlalu baik dan percaya sama dia. Tapi sebenarnya, asal kamu tahu, yang beli tokonya Mas Tejo itu aku. Pakai seluruh tabungan yang aku punya. Tuh, kamu ternyata yang beli, Mas. Iya, itu aku yang beli. Biar aku punya pemasukan tambahan, agar aku bisa... Siapa ini, Mbak? Ini kakak ipar saya, Nyonya. Wah, kakaknya cowok yang tadi malam ya? Halo, Bu. Perkenalkan, saya Wahyu. Kakaknya suaminya Sutiem. Maksud saya kesini baik kok, Bu. Saya ingin meminta maaf atas perbuatan adik saya. Dan ingin membalas perjuangan Sutiem. Caranya gimana? Usaha yang dijual sama adik saya itu saya beli, Bu. Uang dari usaha itu saya tabung lagi untuk bisa menikahi Sutiem. Apa? Dan berkas perceraian Sutiem dengan adik saya udah semua saya urus. Mbak, gak usah nunggu-nunggu lagi. Sekarang kemas barang-barang kamu dan langsung nikah besok. Tapi Nyonya, tapi apa Mbak? Tapi gak ada uang. Nih, saya kasih 2 miliar ya buat nikahan kalian. Yes, akhirnya tamasya lagi. Aku sampai gak bisa tidur tuh kemarin. Cemilan udah, makanan udah. Siapa mau? Lihat jendela itu rumahku. Tuh lihat, bagus kan rumahku kan? Nih rumahku loh. Nih ntar lagi rumahku lewat nih. Tuh kan bagus juga rumahku kan? Nih rumahku nih, gila bagus kan? Biasa aja rumahmu nih rumahku nih. Tuh lihat ada kolam renangnya rumahku. Ya udah lewat deh. Ini sekarang rumahku lewat nih sekarang nih. Nih rumahku yang paling keren tuh, ada sunset, ada pohon, ada apa nih, ada kolam juga, gila bagus kan? Bangun yuk semua, bangun, jangan halu. Nah, jadi buat kalian yang penasaran gimana aku buat konten jambak-jambakan antara Putri dengan Sari atau dengan Tuti dan lain-lainnya, nih aku kasih lihat ke kalian gimana caranya aku buat konten jambak-jambakan. Tapi ada yang aneh, pas aku teriak di jambak itu rasanya kerongkonganku kering banget kan. Aku ngerasa kayak gitu, dan ternyata aku baru sadar itu aku haus. Nah, terus aku teringat nih sama susu Cimory yang lagi viral. Dan aku penasaran banget kan sama rasanya. Jadi ku langsung aja nih berangkat ke Indomaret buat beli susu Cimory yang lagi viral banget. Nah, katanya susu Cimory yang kacang mede ini mirip banget rasanya sama coklat tetangga. Dan nih aku langsung beli aja nih 5 langsung sekaligus. Sumpah aku udah gak sabar banget buat minum ini di rumah. Aduh, dan ternyata ini gila. Lihat nih, ngantrinya rame banget. Isi nunggu lagi deh. Dan akhirnya ini dia susu Cimory yang lagi viral. Aku akan langsung meminumnya. Dan serius, ini fix sih, rasanya beda banget sama susu coklat yang lainnya dan creamy banget. Bakalan stok banyak nih di rumah. Dan akhirnya aku bisa lanjut buat konten jambak-jambakannya. Ini murid kelas 5B, kenapa gak ada yang jemput ibu di ruang guru? Udah 10 menit ibu nunggu di ruang guru tadi. Minggu lalu kan ibu sudah bilang, setiap pelajaran ibu mau dijemput. Diingatkan untuk hari ini ada kelas. Minimal 1 perwakilan dari kalian. Kenapa gak ada? Ini juga. Ibu mau bunga asli, gak mau bunga palsu kayak gini. Kotor kok yang kayak gini. Ini juga, aduh. Ibu mau, pokoknya papan tulis harus bersih sebelum ibu kelas di sini. Ini juga harus diisi. Gimana sih kalian? Kenapa kalian pada diam aja? Hah? Ngomong. Bu, ini kelas 5C, Bu. Kelas 5B ada di sebelah. Sekarang yang ngajar di kelas ini Pak Eko, Bu. Itu orangnya. Permisi Bu,
Sudah selesai marah-marahnya? Saya mau ngajar. Sudah! Ya, lanjut, Bu.